Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Siang, Bu. Bentar ya. Baik ya, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Ya, kemarin kita juga sudah bertatap muka sebelumnya. Ini kita bertatap muka lagi. Ini hari ini kita masuk pertemuan keempat untuk mata kuliah TIK ya, Teknologi Informasi Kesehatan. Nah, pada pertemuan ini kita akan membuat sebuah relationship, query, form, dan report pada aplikasi Microsoft Access, karena sebelumnya kalian juga sudah pernah mempelajari terkait tentang Microsoft Access ya, di semester sebelumnya tentang relationship. Pastinya semoga kalian tidak lupa ya untuk mempraktekannya nantinya. Nah, untuk itu akan Ibu lanjut aja ya. Untuk materinya sudah bisa kalian download ya di e-learning. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini di sini ada studi kasus ya. Studi kasus terkait tentang peminjaman ya, peminjaman dari CD ya ataupun film. Nah, di sini ada katanya Pak Bohal memiliki banyak koleksi film dan jumlahnya cukup banyak. Pak Bohal hanya memiliki satu film untuk tiap judulnya. Film-film milik Pak Bohal sering dipinjam temannya, namun seringkali film Pak Bohal tidak kembali. Untuk membantu Pak Bohal, buatkanlah sebuah sistem informasi peminjaman supaya beliau mengetahui siapa yang meminjam dan film apa yang dipinjam. Nah, jadi di sini akan dipraktekkan ya terkait tentang bagaimana cara memecahkan ataupun membuat sebuah database dari studi kasus yang sudah ada. Nah, untuk itu akan Ibu perlihatkan bagaimana caranya ya. Pastikan kalian sudah pernah belajar ya, relationship udah paham ya, masih ingat kan? Apa mau diulang lagi dari awal atau kita lanjut langsung masuk ke query-nya? Nah, mau diperlihatkan mulai dari awal atau langsung masuk query, form dan report, relationship-nya kita hilangkan? Mulai dari awal aja, Bu. Mulai dari awal.
Iya, dari awal ya, agar kalian juga mengingat nanti ya. Nah, sebelumnya kita akan harus tahu dulu tabel-tabel apa aja yang akan dibuat sesuai dengan studi kasus yang ada di sini. Nah, ini sudah diberitahukan ya, bahwasannya yang harus dibuat database-nya itu terdiri dari nama peminjam, alamat, nomor telepon, judul film, dan tahun rilis. Nah, kemudian nanti setelah kita sudah membuat database-nya, ya, kita menggunakan sebuah query ya untuk database ini. Nah, menurut kalian query itu apa sih? Udah ada yang tahu belum? Query itu untuk apa di dalam sebuah database? Kira-kira query ini bagaimana bentuknya? Ada yang tahu? Nah, jadi query di dalam database ini dia berguna ataupun bertujuan untuk memilih ataupun menyeleksi data yang ada di dalam database sesuai dengan kriteria yang disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, jadi dia untuk memilih data apa aja yang harus ditampilkan. Jadi itu misalnya nih di sini ada 5 record, nah kan, untuk sistem informasinya. Namun query ini bisa menampilkan 2 ataupun 3 record dari 5 record tersebut. Dia hanya menampilkan 3 record aja contohnya, ya kan? Dan itu yang ditampilkan itu sesuai dengan kebutuhan ataupun keinginan dari si user itu sendiri. Nah, jadi dia lebih untuk menampilkan beberapa record aja dari database tersebut ya sesuai dengan kriteria dan parameter yang ditentukan. Nah, ini dia contohnya ya, contoh dari sistem ya ataupun record yang telah ditentukan nih yang 5 ini. Nah, ini 1 2 3 4 5 ya, 5. Nah, namun di sini dijelaskan bahwasannya tabel yang telah dibuat ini ya dengan 5 field ya, dengan 5 field ini memiliki kelemahan. Mengapa? Karena dapat kita lihat di sini banyak nama yang ganda ya ataupun lebih dari 1 dengan nama yang sama. Ya kan? Dengan nama yang sama, alamat yang sama, nomor telepon yang sama, hanya judul yang berbeda. Ya kan? Nah, di sini maka ya itu dapat membuat sebuah ketidakefektifan dalam sebuah database. Kenapa? Karena dia memiliki banyak kegandaan data. Ya, jadi sangat membingungkan untuk apa adanya database jika dia menggandakan data-data tersebut. Nah, kemudian maka dari itu ya solusinya bagaimana? Kita bagi 2 ya, kita bagi 2 field yang ada pada database ini ya. 5 ini kita bagi 2. Nah, seperti ini contohnya. Dibagi 2 menjadi 2 yaitu poin 1 sampai 3 itu tabel pertama yaitu tabel peminjam, poin 4 dan 5 itu kita buat menjadi tabel film. Nah, ini hasilnya seperti ini ya kan? Ada tabel peminjam terdiri dari nama, alamat, telepon, tabel film, judul, dan rilis. Nah, namun antara tabel peminjam dan tabel film yang ini ya, yang sudah ada ini tidak ada saling terrelasi ataupun
terintegrasinya. Kenapa? Karena di sini belum ada yang namanya primary key. Ya, di tabel peminjam sini tidak ada primary key. Tabel film juga tidak ada primary key dan foreign key-nya. Nah, jadi harus dihubungkan antara primary key dengan foreign key, ya. Primary key yang ada tabel peminjam dengan foreign key yang ada di tabel film itu harus direlasikan. Caranya bagaimana? Kita tambahkan lagi field-nya. Ya, ini kan hanya ada 3 di peminjam, di film ada 2. Jadi kita tambahkan lagi field-nya. Nah, kita tambahkan yaitu kode peminjam. Ya, di tabel peminjam untuk sebagai primary key. Ini ada diterangkan bahwasanya pada kasus Pak Bohal, peminjam dapat meminjam lebih dari 1 film. Oleh karena itu, tabel peminjam yang dihubungkan ke tabel film, untuk menghubungkannya tipe data field yang akan dihubungkan harus bertipe primary key. Ya, pada tabel peminjam. Jadi, kita buat ada kode peminjam. Gunanya apa? Agar tidak ada data yang berganda, ya, ataupun tidak ada nama yang berganda ataupun banyak gitu ya nama yang berganda. Nah, jadi di sini ini contoh dari hasil relasinya. Ada kode peminjam dan di peminjam sebagai primary key, di film sebagai foreign key. Nah, ini adalah jenis tabel relasi one to many. Ya, satu orang peminjam boleh meminjam banyak film, lebih dari 1. Nah, maka dari itu langsung aja ya kita masuk ke dalam aplikasinya. Nah, kita masuk ke dalam aplikasinya sebentar. Oh, tunggu ya, salah. Nah, baik, ini kita masuk ke dalam aplikasinya ya, aplikasi database-nya. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita membuka Microsoft Access. Langsung aja di sini banyak template, kita pilih aja blank database. Nah, kita pilih blank database. Ya, dia tidak langsung masuk ke dalam lembar kerjanya ya, karena di sini diminta dulu nama dari database yang mau kita buat ya. Contohnya aja kita buat di sini DB peminjam. Ya, DB peminjam. Nah, kita letak lokasi di mana tempat penyimpanan yang mudah kita cari nantinya. Boleh langsung kalian create ya, boleh kalian pindahkan tempat penyimpanannya, boleh. Nah, ini tipe datanya ya, tipe aplikasinya ya 2007 sampai 2016. Berarti ekstensinya .accdb atau .mdb.
Nah, kita lihat ya. Nah, jadi untuk ekstensinya itu .accdb karena dia ekstensinya di atas dari tahun 2007 ya, 2007 ke atas. Ya, langsung aja kita create. Nah, di sini kita akan membuat sebuah tabelnya. Tadi ada 2 tabel ya, tabel peminjam dan tabel filler. Nah, untuk membuat tabelnya, kita masuk ke design view, kemudian kita buat tabelnya yaitu peminjam. Nah, untuk peminjam tadi terdiri dari aja kode peminjam. Ya, di sini kode peminjam itu kita buat short tag di tipe datanya ya. Kemudian kita atur fill size-nya agar tidak berlebihan. Kita buat saja 5. Nah, kemudian kita buat deskripsinya agar kita tidak lupa ataupun kita suatu saat membuka database itu kita masih ingat ya sebagai primary key. Nah, kemudian untuk yang record kedua itu ada nama. Ya, kita buat sini nama peminjam. Nama peminjam juga berupa short text ya. Kita buat fill size-nya 20. Nama. Kemudian yang ketiga itu recordnya ada alamat. Alamat juga short text ya. Kita buat 25. Kemudian yang terakhir ada telepon. Nah, telepon ini kita buat short text. Kenapa? Karena digit dari angka telepon itu sangat banyak. Jadi kalau dia integer tidak akan bisa membaca. Ya, kita buat 12. Nah, berikutnya kita akan mengisi ya. Berikutnya kita akan mengisi dari tabel peminjam. Nah, ini apakah kamu ingin menyimpan tabelnya? Ya. Nah, kita buat kodenya. Ya, kode peminjam contohnya ada Y001. Ya, tadi namanya pertama siapa? Agus. Ya, kita buat Agus Hidayat. Alamatnya. Ya, ini kalau untuk data terserah ya. Bebas karena ini hanya sebuah contoh aja. Ya, kita buat 5 ya, 5 data ya. 5 record ya.
Ini contohnya, kemudian jangan lupa kita save ya. Nah, kemudian kita mau membuat tabel berikutnya ya. Kita buat tabel berikutnya itu ada tabel film ya. Kita buat tabel film dari create, kemudian pilih tabel ya. Kemudian kita pilih design view, kita buat di sini film. Ya, untuk tabel film. Tabel film tadi ada ID untuk primary key-nya ya. ID-nya untuk primary key kita tetapkan data type-nya di auto number karena dia nanti otomatis nomor 1 nomor urut ya, nomor 1 sampai sekian. Primary key. Nah, kemudian di sini kita buat kode peminjam. Nah, di sini kode peminjam ya, data tipenya juga harus disamakan dengan yang ada pada tabel peminjam. Ya, tadi di tabel peminjam itu data type-nya short text, kemudian kita buat field size-nya itu ada 5. Ya, keterangannya dia sebagai foreign key. Ya, foreign key pada tabel film ya. Kemudian di sini ada judul. Nah, judul ini kita buat short text juga dengan memuat field size 25. Kemudian ada release. Nah, release ini dia berupa number. Ya, number long integer. Kita buat di sini tahun. Nah, setelah ini ya, ini tidak. Nah, ini ya. Nah, di sini kita relasikan dulu ya antara peminjam, tabel peminjam dengan tabel film. Ya, kita relasikan dulu. Untuk sebelum merelasinya, kita hilangkan dulu, kita close dulu tabelnya. Ya, ini kita buat secara manual. Ya, bisa secara wizard juga bisa juga secara cepatnya. Ya, itu masuk ke dalam menu database tools. Ini kita pilih tabelnya. Nah, tadi dikatakan bahwasanya antara primary key dengan foreign key ya yang ada di film itu direlasikan. Yang sama antara record yang sama antara peminjam dengan film ini itu ada di kode peminjam ya. Jadi kita relasikan aja langsung. Nah, jangan lupa di checklist semua ya. Dapat dilihat di sini tipenya ya, one to many karena satu orang bisa meminjam lebih dari satu film. Ya, kemudian di-create-kan ya, one to many. Jangan lupa kita save. Oke. Nah, berikutnya bisa kita close, kita buka dari tabel peminjam. Nah, ini dapat dilihat tanda tambahnya. Ya, seperti ini. Ini tandanya dia sudah terrelasi antara tabel peminjam dengan tabel film. Nah, ini coba ya kita isi contoh yang pertama.
Sebentar ya. Kemudian Sinta. Nah, ini sudah kita isi ya setiap recordnya. Nah, kita lihat di film. Ya, kita lihat di film sudah terhubung. Kan kita ngisinya tadi di tabel peminjam. Namun dia secara otomatis akan berisi juga di tabel film. Ya, karena sudah direlasikan. Ya, sudah direlasikan untuk tabelnya. Nah, sampai di sini untuk relasi bisa dimengerti? Atau terlalu cepat? Atau sudah paham semuanya? Sudah? Biar kita lanjut ke query. Udah bisa dipahamin sampai di sini? Tadi dari menginputkan, membuat tabel, kemudian membuat tipe datanya, mengatur field size-nya, ya, kemudian kita buat record mana yang pantas menjadi primary key dan mana yang menjadi foreign key. Nah, setelah itu kita relasikan antara dua tabelnya. Setelah kita relasikan, kita inputkan datanya. Ya, kita inputkan datanya ke salah satu tabel, kemudian akan terrelasi otomatis ke tabel yang sudah terhubung. Nah, jadi di sini yang ada itu namanya tidak berganda ya, hanya kodinya saja di sini yang berganda. Jadi mudah untuk menemukannya. Mana sampai relasi ini? Langkah-langkahnya sudah bisa dipahamin? Sudah? Sudah, Bu. Sudah? Bu. Sudah belum? Enggak Bu. dijawab. Gini banyak mahasiswanya. Nggak dengar ya suara Ibu ya? Bu.